Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi dengan ADRS Channel. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih, sebuah perubahan besar yang bakal datang di dunia pendidikan kita di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu mungkin udah pada dengar ya, di tahun 2026 nanti bakal ada sistem penilaian baru buat siswa, namanya Tes Kemampuan Akademik atau disingkat TKA. Tentu sebagai orang tua atau pendidik langsung kepikiran kan, ini tes apaan sih? Terus apa artinya buat anak-anak kita? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu ya sama yang namanya TKA ini. Sebenarnya apa sih TKA itu? Dan apa bedanya sama ujian-ujian yang selama ini udah ada? Gampangnya begini, TKA itu adalah sebuah tes standar dari pemerintah yang pelaksanaannya pakai komputer. Tujuannya cuma satu, menciptakan sebuah tolok ukur yang sama dan objektif untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Jadi, nggak peduli anak kita sekolah dimanapun, acuannya sama. Mungkin ada yang bertanya-tanya, loh kan udah banyak banget ujian dan penilaian di sekolah, kenapa pemerintah merasa perlu bikin satu tes baru lagi? Nah, jawabannya ada di tujuan spesifik dari tes ini. Biar kita paham kenapa TKA ini penting, kita perlu lihat lebih dalam alasan dibaliknya. Ini bukan sekedar nambah-nambahin tes loh, tapi ini adalah alat yang punya tujuan yang sangat jelas. Tujuan utamanya itu ya untuk menciptakan satu acuan nasional yang objektif. Coba bayangin, data TKA ini nanti bisa dipakai sama universitas buat ngevalidasi nilai rapor siswa dari sekolah manapun. Bisa juga dipakai pemerintah buat memetakan kualitas pendidikan di berbagai daerah, jadi ketahuan mana yang perlu diperbaiki. Nah, sama pentingnya dengan tahu fungsi TKA, kita juga harus tahu apa yang bukan fungsinya. Bagian ini nih yang sering bikin para orang tua khawatir. Ini poin paling penting buat Bapak dan Ibu catat. TK itu cuma alat pelengkap. Tes ini tidak akan menggantikan nilai rapor dari sekolah, dan yang paling krusial, TKA tidak menentukan kelulusan siswa sama sekali. Kelulusan tetap diputuskan oleh sekolah. Oke, kita udah paham konsep dan tujuannya. Sekarang kita bahas yang lebih praktis yuk. Mata pelajaran apa aja sih yang diujikan, terus teknis pelaksanaannya gimana? Fokusnya ada di dua pilar kemampuan dasar, bahasa Indonesia dan matematika. Dua pelajaran ini dianggap sebagai fondasi dari semua pembelajaran. Nah, biar semua siswa bisa ikut, tesnya ini dirancang fleksibel. Ada yang full online, tapi ada juga yang semi-daring. Ini buat ngebantu sekolah-sekolah di daerah yang koneksi internetnya mungkin belum stabil. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, yang perlu dicatat sama semua, jadwalnya. Yuk, siapin kalender buat nandain tanggal-tanggal penting di tahun 2026 nanti. Bisa kita lihat di sini ya, prosesnya itu berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Dimulai dari pendaftaran yang rentang waktunya cukup panjang, dari Januari sampai Februari. Lalu, di awal Maret ada simulasi dan gladi bersih, biar anak-anak terbiasa. Tes utamanya sendiri akan dilaksanakan sepanjang bulan April, dan puncaknya hasilnya akan diumumkan tanggal 26 Mei. Oke, terus gimana cara daftarin anak kita? Prosesnya ini kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Yuk kita lihat alurnya satu persatu. Alurnya lumayan jelas ya, jadi sekolah yang akan memulai proses pendaftaran. Setelah itu, giliran siswa dan orang tua yang melengkapi data dan memberikan persetujuan. Nah, setelah dicek ulang bareng-bareng, baru deh kartu peserta resminya diterbitkan. Jadi, kuncinya ada di komunikasi yang baik antara sekolah, siswa, dan orang tua. Nah, ini dia contoh formulir pernyataannya. Simpel banget kan? Intinya cuma konfirmasi keikutsertaan siswa yang wajib disetujui oleh orang tua atau wali. Setelah semua prosesnya selesai, sampailah kita di bagian yang paling ditunggu-tunggu, hasilnya. Nanti bentuknya seperti apa dan gimana cara bacanya, mari kita lihat. Penilaiannya pakai skala dari 0 sampai 100, yang nantinya akan dikelompokkan ke dalam 4 kategori kinerja, mulai dari istimewa sampai kurang. Kategorisasi ini gunanya buat ngasih kita gambaran cepat tentang posisi pencapaian anak kita di tingkat nasional. Hasilnya nanti akan berupa sertifikat digital yang disebut SHTKA. Ini dokumen resmi yang dikeluarkan terpusat tapi bisa dicetak di sekolah anak Anda. Sertifikat ini berfungsi sebagai catatan standar pencapaian akademik mereka. Jadi kesimpulannya, TKA ini memberikan kita sebuah lapisan data baru untuk melihat peta pendidikan kita secara keseluruhan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, bagaimana kita akan memanfaatkan data ini untuk benar-benar memajukan pendidikan di Indonesia? Ini adalah sebuah langkah awal yang menarik untuk kita semua pikirkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.